Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua untuk tujuan yang baik, yaitu untuk menuntut ilmu. Kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, yaitu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, atau melipat gandakan pahala atas apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya ganjaran itu tergantung dengan ujian yang diperoleh. Sesungguhnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pahala yang Allah berikan itu tergantung ujian, tergantung bahasa sekarang effort yang dikeluarkan. Tentu tidak sama jenengan hadir pengajian dalam keadaan tidak hujan, dalam keadaan tidak dingin seperti ini, dengan hadir kajian saat hujan seperti ini. Tentu pengorbanan yang dikeluarkan juga besar. Maka semoga apa yang kita lakukan malam hari ini pahalanya besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah. Jazakallah khairan. Banyak juga. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallah khair, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, mohon maaf saya mengucapkan di awal kajian ini kalau beberapa bulan ke belakang jarang bertemu dan jarang belajar dengan panjenengan di masjid ini, karena ada hal-hal yang memang perlu untuk diselesaikan, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita baru bisa bertemu kembali. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tema yang akan kita ambil, tema yang akan kita bahas, tema yang akan kita pelajari adalah dua sebenarnya, tapi yang tertulis di
flyer pengajian atau di informasi yang masuk ke grup WhatsApp dan seterusnya, judulnya satu, mereka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Itu tema kita. Temanya adalah mereka yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan sedikit bicara beberapa golongan, nggak banyak karena waktunya pendek, beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka dalam Al-Quran. Kemudian yang tidak tertulis, karena itu yang tertulis judulnya, tapi ada satu hal yang tidak tertulis dalam flyer, dalam pengumuman kajian yang ingin saya sampaikan di momentum pengajian ini, karena momentumnya cocok, karena waktunya pas, karena waktunya relevan, yaitu berkaitan tentang bulan yang dimana kita sekarang berada di dalamnya. Bapak Ibu, kita sekarang berada di bulan apa niki? Sya'ban. Alhamdulillah, husnudon saya tepat, jenengan gak ada yang menjawab dengan bulan Masehi. Kalau Masehinya ini bulan Februari, iya. Tapi yang ingin kita tekankan bahwa kita sekarang berada di bulan Rejab, bulan Sya'ban, atau orang Jawa bilangnya bulan Ruwah, ya, Rejab, Ruwah, Poso. Ada beberapa faidah yang ingin saya sampaikan dalam bulan Sya'ban. Insya Allah saya akan sampaikan sekitar 10 menit mungkin sebelum azan Isya, karena Isya otomatis pengajiannya selesai, sehingga mungkin 10 menit atau 5 menit saya ingin sampaikan tentang beberapa faidah penting berkaitan tentang bulan Sya'ban, mumpung kita sekarang sedang di awal bulan Sya'ban. Kalau tidak salah kita sekarang masuk tanggal 2 Sya'ban. Jadi mumpung masih awal, mumpung masih di pertemuan pertama bulan-bulan Sya'ban, saya ingin sampaikan judul ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita kembali ke judul yang pertama. Tema kita adalah mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Ada berapa kelompok yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Dan bagaimana sikap kita orang yang membaca Al-Quran ketika melihat golongan yang dipuji oleh Allah? Ini mukadimah yang ingin saya sampaikan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara berapa golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji, tentu sangat banyak. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran ini banyak sekali golongan-golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sehingga pada kesempatan yang pendek ini terlebih saya ingin sampaikan tentang beberapa fadilah dan beberapa keutamaan dan beberapa faidah tentang Sya'ban, sehingga saya hanya sebutkan 2 golongan saja yang dipuji oleh Allah, dan golongan ini luar biasa hebat, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka dalam Al-Quran. Itu pertama. Kalau kita bertanya berapa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, tentu jawabannya sangat banyak. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan insya Allah pada kesempatan malam hari ini hanya 2 golongan saja. 2 golongan ini, yang pertama Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Yang mau dicatat silahkan, yang mau diingat ya boleh. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat ke-60. Beneran ada papan tulis, nanti saya mau izin nulis beberapa ayat penting karena butuh sedikit perhatian, sehingga insya Allah nanti saya akan tulis sedikit. Surat Al-Mu'minun ayat ke berapa tadi? 60. Oke, itu yang pertama yang ingin kita bahas. Jangan dibuka dulu nanti HP-nya, itu dulu. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang ingin kita sampaikan, yang mereka juga dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Insan
Hal ata 'alal insan, atau juga disebut dengan surat Ad-Dahr juz 29. Bisa dicek nanti saja. Al-Insan sebentar, ayat yang ke 8 dan 9. Surat Al-Insan ayat ke-8 dan ke-9. Itu dua golongan yang insya Allah di waktu yang sangat pendek ini kita akan sedikit menyampaikan tentang mereka. Bagaimana Allah memuji mereka, kenapa mereka dipuji oleh Allah, dan bagaimana sikap kita. Oke ya, itu yang kedua. Ada dua golongan yang ingin kita bahas, surat Al-Mu'minun ayat ke-60 dan Al-Insan ayat ke berapa tadi? 8 dan 9. Oke, poin ketiga yang ingin saya sampaikan di awal ini, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika memuji seseorang, Nabi Ibrahim misalkan, para nabi mereka dipuji oleh Allah, atau golongan-golongan yang insya Allah seperti ini yang kita akan sampaikan. Intinya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji siapapun itu yang dipuji oleh Allah, maka ada satu pelajaran yang harus kita pegang. Kalau Allah memuji dalam Al-Quran, maka ada satu hal yang harus kita pegang, dan ini sikap kita ketika melihat, ketika membaca beberapa golongan-golongan yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Hal ini kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa jika Allah memuji sesuatu dalam Al-Quran, atau jika Allah memuji seseorang dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah mengikutinya. Oke, kewajiban kita adalah mengikutinya. Berarti Bapak Ibu, harapan dari pengajian yang ingin kita sampaikan malam hari ini, dan harapan dari pengajian yang panjenengan hadir pada kesempatan malam hari ini, tentu bukan sebagai informasi tambahan wacana saja, tapi juga ada upaya dan ada semangat untuk yang kita pelajari diamalkan. Karena kita malam hari ini belajar tentang mereka yang dipuji oleh Allah. Dan sikap seorang muslim yang membaca Al-Quran ketika mendapatkan beberapa golongan yang dipuji oleh Allah, tugas kita tadi ngapain? Mengikutinya. Berarti selesai pelajaran ini, yang diminta adalah agar kita minta sama Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Itu 3 poin yang ingin saya sampaikan di awal pengajian. Poin pertama, banyak jumlah dan beberapa golongan yang Allah puji. Yang ingin kita sampaikan cuman ada 2, Al-Mu'minun ayat 60 dan Al-Insan ayat 8 dan 9. Dan yang ketiga, ketika Allah memuji seseorang dalam Al-Quran, maka tujuannya adalah agar kita juga mengikuti mereka dalam amalan-amalan yang dimana Allah memuji mereka semuanya. Oke, sekarang kita masuk ayat ke pertama atau golongan yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat ke 60. Nggak usah buka HP, nggak apa-apa, saya izin menuliskan. Nggak tahu yang sebelah sana agak ngeker sedikit Pak Awis kamu, atau pindah sini boleh. Sebenarnya ini apa namanya, tips aja ya, biar yang duduk sini bergeser. Nggak apa-apa kalau mau di situ boleh. Saya ingin tuliskan satu ayat saja tadi, Al-Mu'minun ayat ke-60. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Apa bunyi ayatnya? Walladzina
Oke, itu ayatnya. Karena kenapa kok saya pingin tulis? Karena ada satu hal yang ingin saya ajak panjenengan untuk lihat lebih dalam. Bagaimana Allah memuji mereka. Ketika Allah memuji Bapak Ibu, berarti otomatis amalan mereka ini bukan amalan yang biasa-biasa aja, tapi amalan yang istimewa. Kita lihat, jangan buka mushafnya dulu, nanti kalau buka mushafnya surprise-nya nggak dapat. Karena mungkin nanti di mushaf ada terjemah, kemudian ada penjelasan, nanti surprise-nya nggak dapat. Oke ya, mohon maaf kalau tulisannya cita-cita pengen jadi dokter cuman nggak kelakon. Tulisannya aja yang sama seperti dokter. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Annahum ila rabbihim raji'un. Iya pas. Oke, saya terjemahkan. Bisa dilihat bahwa mereka semuanya 30 sahabat yang saya ketemui mereka semuanya takut kemunafikan, takut kalau amalnya tidak diterima. Maka Bapak Ibu, ciri orang mukmin itu dua. Ciri orang mukmin itu dua, ciri orang munafik juga dua. Orang mukmin cirinya pertama, dia beramal tapi dia takut kalau amalnya tidak diterima. Rajin beramal tapi dia juga takut kalau amalnya tidak diterima. Ciri yang orang munafik juga punya dua ciri. Orang munafik ciri yang pertama malas beramal, tapi ngerasa pede, ngerasa bangga diri, merasa bahwa dirinya pasti bakal masuk ke dalam surga, padahal amalnya cuman sedikit. Jarang beramal tapi merasa pede dengan amalannya. Tapi orang beriman amalnya banyak tapi dia tidak merasa memastikan kalau amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Darda kalau nggak salah, atau kalau nggak Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda insyaallah, Abu Darda beliau mengatakan, seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang diterima sama Allah, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Artinya sekelas sahabat Nabi Muhammad Abu Darda saja, beliau juga tidak bisa memastikan bahwa amal beliau diterima. Ini orang yang pertama, dan ini golongan yang pertama. Orang yang Allah puji adalah orang yang gemar melakukan ketaatan, tapi mereka tidak pernah merasa bangga dengan ketaatan yang dia miliki. Yang kedua, golongan yang kedua, karena waktunya pendek, apa tadi? Surat Al-Insan ayat ke 8 dan 9. Oke, Bapak Ibu, ini yang kedua. Ini juga luar biasa. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang luar biasa dalam Al-Quran. Tadi yang pertama, kalau orang maksiat takut kepada Allah, ini wajar dan memang harus takut. Tapi yang Allah puji bukan seperti itu. Tapi yang Allah puji adalah mereka yang taat, tapi mereka takut kepada Allah kalau amalnya tidak diterima. Kemudian yang kedua yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Ala hubbihi saya bunderi karena itu penting. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau ini boleh buka mushaf enggak apa-apa. Oke, saya artikan. Orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin,
kepada anak yatim dan kepada tawanan perang, ala hubbihi, mereka ini memberikan makan makanan yang masih disukai. Jadi lihat, Allah itu tidak memuji orang yang memberikan makan saja. Kalau memberikan makan saja ini ya wajar. Memang Islam mengajarkan kita untuk dituntut saling berbagi. Tahadu tahabu, kata Rasulullah SAW, saling berbagi hadiah, saling memberi, niscaya nanti kalian akan saling mencintai. Dan banyak hadis-hadis dan banyak ayat Al-Quran juga mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk kita saling berbagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang saat itu masih Yahudi, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, ini Abdullah bin Salam liatin. Setelah ketemu, oh itu Nabi Muhammad, beliau mengatakan, saya setelah melihat wajah Nabi Muhammad, saya yakin bahwa beliau bukan orang pendusta. Habis itu apa kata Abdullah bin Salam? Kata yang muncul pertama kali dari lisan Nabi Muhammad SAW, ucapan yang muncul pertama kali dari lisan Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah, apa kata Rasulullah SAW? Ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam dalam keadaan manusia sedang tidur. Kalau Islam menganjurkan ngasih makan, ini ya memang sudah dianjurkan. Tapi yang Allah puji bukan sekedar ngasih makan saja. Tapi lihat apa kata Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka ini ngasih makan kepada 3 golongan, orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Tapi makanan ini adalah makanan yang mereka lagi seneng-senengnya, lagi enak-enaknya, lagi disukai, kemudian dikasihkan kepada orang. Ini makanan itu contoh saja. Karena sudah bunyi azan dulu, nanti habis azan saya teruskan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Saya teruskan sedikit Bapak Ibu, insyaallah sekarang jam 7.25 sampai angka 6 insyaallah selesai, atau maksimal di angka 7 insyaallah selesai. Kita lanjut sedikit, lihat surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Lihat Allah Ta'ala memuji mereka karena mereka punya sifat yang luar biasa. Sifat yang pertama Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ngasih makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang, tapi makanan itu masih mereka sukai. Ngasih sesuatu, baik makanan ataupun baju ataupun apa saja, kalau tidak kita sukai ini gampang dan enteng. Tapi kalau ngasih sesuatu, baik itu makanan, baju ataupun apakah itu, kalau kita lagi seneng itu berat. Makanya Allah Ta'ala puji mereka. Apakah sampai di sini Allah puji mereka? Tidak. Subhanallah, sudah ngasih makanan, sudah ngasih sesuatu yang mereka senangi kepada orang lain. Habis itu yang kedua, apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap dibalas dan kami juga tidak berharap mendapatkan rasa terima kasih. Ini sifat yang luar biasa. Saya ulangi, sifat pertama mereka ngasih makan karena sesuatu yang mereka lagi sukai. Sifat kedua, dan ini lebih berat, adalah mereka ketika ngasih makanan itu tidak mengharap apa-apa, baik mengharap pahala, mengharap apa? Balasan tidak, dan juga tidak berharap rasa terima kasih. Bapak Ibu, kalau orang ngasih sesuatu yang tidak disukai, saya punya baju 5, 1 sudah nggak seneng saya, bajunya masih bagus, cuman saya sudah nggak pernah pakai, wah mungkin juga sudah kekecilan,
sudah kekecilan, saya kasihkan kepada orang. Baju ini bagi saya sudah tidak begitu berarti karena sudah nggak kepake. Kemudian saya kasih sama orang, kalau orangnya tidak mengucapkan terima kasih, orangnya juga tidak membalas kebaikan yang kita sudah lakukan, mungkin kita nggak begitu masalah. Yus paora, wong kelambine juga aku serasa seneng. Pak kesuwun, ora pak kesuwun, paora. Tapi kalau bajunya lagi kita sukai, makanannya lagi kita senengi, atau mungkin bahasa Pekalongannya makanannya mung-mungan. Ngertos mung-mungan nggih? Mung-mungan ini kita nggak punya makanan apa-apa, cuman itu dak, itu sudah. Kita lagi senang, kita lagi pingin makan, habis itu dikasihkan ke orang. Ketika dikasihkan ke orang, orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Beri rasane. Nah itu mereka ini tidak merasa apapun, ngasih yang dikasih kesuwun atau tidak kesuwun tidak ada bedanya, dipuji oleh Allah Ta'ala. Tadi saya sampaikan kenapa ala hubbi tak bunderi, karena ini penting. Orang ngasih makanan sesuatu yang tidak disukai, kemudian yang dikasih nggak terima kasih, mungkin nggak apa-apa. Tapi kita punya makanan yang kita lagi senangi, yang kita lagi idam-idamkan, habis itu kita kasihkan ke orang, kemudian orangnya tidak kesuwun, aku rapat nyaluk diwales, tapi yuk orang ngomong kesuwun. La haula wala quwata illa billah. Lihat, Allah Ta'ala sekali lagi dalam Al-Quran tidak memuji orang-orang yang biasa-biasa, tapi yang Allah puji adalah orang-orang yang istimewa. Jadi mau ngasih kesuwun atau enggak kesuwun itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Allah. Dan lebih bahaya lagi, bisa jadi ketika kita sudah ngasih, kita dapat pahala, setelah berjalannya waktu lama, habis itu ternyata pahala yang sudah kita tanam puluhan tahun yang lalu, misalkan karena kita sudah ngasih ke orang, habis itu bisa jadi kita sendiri yang membatalkan dan yang menghanguskannya. Kenapa? Karena kita ungkit-ungkit pemberian itu. Dulu fulan tak bayari sekolah, TK tak bayari, SD tak bayari, SMP tak bayari, SMA tak bayari, kuliah tak bayari, nikah tak bayari. Habis itu dia jadi orang, sebelumnya bukan orang berarti. Habis itu dia jadi orang, lupa sama saya. Habis itu kita ngomong-ngomong keluar-luar, rakilingan. Sopo kembian? Saiki dadi wong, sopo sing dadekke wong? TK sopo sing bayari? Aku. SMP sampai nikah tak bayari, tak gendeng nengone pasangannya ke istrinya. Tapi setelah dia jadi orang, dia lupa sama saya. Diungkit-ungkit kemana-mana itu diceritakan. Berarti otomatis saya sendiri yang telah menghapuskan pahala saya sendiri. Bayangkan itu pahalanya besar banget itu. SD, TK, SD, SMP, SMA sampai nikahkan itu dia biayai semua. Habis itu hilang, tidak ada artinya karena dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang kedua dari orang-orang yang dipuji oleh Allah, kalau kita ngasih orang lain sudah ikhlas karena Allah. Kalau enggak berat, pahalanya enggak surga. Karena ikhlas itu pahalanya berat, ya pahalanya besar yaitu surga, ya otomatis effortnya, pengorbanannya juga perlu besar. Tapi perlu satu hal yang ingin diluruskan. Nabi Muhammad dan agama Islam itu adalah agama yang solutif, agama yang memberikan solusi. Ketika kita yang ngasih tidak perlu dan tidak boleh mengharapkan rasa terima kasih, tapi kalau kita berada di posisi yang dikasih, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Yang dikasih yo nggak boleh lupa untuk bilang terima kasih, yang ngasih yo nggak boleh menunggu rasa terima kasih. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan amal kita. Belum saya tutup, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita sekarang masuk bulan Sya'ban, tanggal 2. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa hampir full
kecuali hanya di bulan Sya'ban. Berarti Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini digambarkan sama Aisyah, ketika bulan Sya'ban Nabi Muhammad sangat-sangat semangat untuk mengerjakan puasa. Bahkan puasa yang dilakukan sama Nabi Muhammad hampir 1 bulan full. Oke, itu yang pertama, faedah yang ingin saya sampaikan. Berarti pelajaran dari poin ini, mari mumpung masih di awal Sya'ban yang belum terbiasa puasa, mari kita pemanasan, stretching sebelum masuk bulan Ramadan, biar tidak kaget dan biar hari pertama tidak seperti rasanya diazab itu. Insya Allah. Tapi alhamdulillah mungkin ya agak sedikit mendungnya masih sampai Ramadan, jadi nggak begitu nekuk garis perutnya, cuman kan hausnya lah. Apalagi ya mungkin sebenarnya kalau musim dingin otomatis ngelihan ya. Nah itu rasanya biar ada pemanasan. Sya'ban digunakan untuk puasa. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan memperbanyak bulan puasa atau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban? Apa kata Nabi Muhammad? Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kalau kita bicara Rajab, bulan Rajab, maka insya Allah banyak seseorang yang tahu keutamaan Rajab. Rajab adalah satu dari empat bulan yang Allah istimewakan, yang disebut dengan bulan haram, dan pahalanya besar. Kemudian setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan, dan Ramadan tidak perlu dibicarakan tentang keutamaannya. Berarti Sya'ban terletak di antara 2 bulan mulia, terletak di antara Rajab yang mulia dan terletak di antara Ramadan yang juga mulia. Karena Sya'ban terletak di antara 2 bulan yang mulia, kata Nabi Muhammad, dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Itu adalah bulan yang dimana kebanyakan manusia lupa untuk memaksimalkan ibadah di sana, karena sregepnya di Rajab, kemudian nanti sregepnya di Ramadan, sehingga di Sya'bannya agak sedikit ngelenteruk. Sehingga Nabi Muhammad memberikan motivasi, ayo kita maksimalkan ibadah di Rajab, dan amal yang sangat ditekankan untuk dikerjakan di Rajab adalah ibadah puasa. Itu poin yang kedua, kenapa Nabi Muhammad mengerjakan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dan ini yang terakhir, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa diangkatnya amal seorang hamba itu ada 3 fase. Terangkatnya dan dipaparkannya amal soleh seorang hamba itu, dipaparkannya dan diangkatnya amal soleh seorang hamba kepada Allah itu ada 3 kali. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Harian, pekanan, tahunan. Kalau harian, setiap hari amal seorang hamba diangkat dan dipaparkan kepada Allah. Kapan itu? Ketika waktu subuh dan ketika waktu asar. Ketika malaikat gantian, kemudian malaikat ini ditanya sama Allah, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Apa kata malaikat? Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sedang sholat. Karena waktu subuh dan waktu asar kaum muslimin sedang mengerjakan sholat. Itu pengangkatan amal harian. Pengangkatan amal bulanan, pekanan. Hari Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi Muhammad SAW, karena hari Kamis dan hari Senin itu adalah amal diangkat kepada Allah, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi Muhammad, saya pingin dalam keadaan puasa, sedalam keadaan Allah sedang melihat amal-amal saya. Itu amalan yang diangkat pekanan. Dan yang terakhir adalah amalan yang diangkat tahunan. Kapan itu? Ya ini sekarang di bulan Sya'ban. Kata Nabi Muhammad SAW, para malaikat mengangkat amal seorang hamba dan dipaparkan kepada Allah setiap tahun di bulan Sya'ban. Dan kata Nabi Muhammad, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya suka ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi lihat, kalau jenengan lihat itu pengangkatan amalan harian, pengangkatan amalan pekanan, pengangkatan amalan tahunan dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam keadaan kita sedang berbuat baik.
harian sedang sholat, pekanan sedang puasa, tahunan juga sedang puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan pada malam hari ini, dan semoga kita juga bisa memaksimalkan puasa di bulan Sya'ban sebelum kita masuk bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kita dengan bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.